Ya, perkenalkan kami dari kelompok KBT Group D. Di sini kami akan mempresentasikan final project kami yang bernama Circular Beauty Marketplace. Oke, untuk yang pertama, kami akan menjelaskan as is to be dari produk kami, yaitu Circular Beauty Marketplace, dengan tujuan untuk memberitahukan permasalahan yang sedang terjadi di kehidupan sehari-hari, dan kenapa kok kami memilih solusinya, yaitu Circular Beauty Marketplace, terutama bagi mereka yang sering melakukan transaksi dunia produk kecantikan seperti skincare, makeup, dan lain-lain. Jadi untuk as is, yaitu kondisi saat ini sebelum ada Circular Beauty Marketplace, yaitu jual beli skincare pre-love dilakukan lewat sosial media seperti Instagram, WhatsApp, grup Facebook, marketplace umum. Nah, di situ prosesnya sangat manual, yaitu penjual mengupload foto seadanya ditambah caption harga. Tidak ada verifikasi kondisi produk, jadi pembeli hanya percaya pada foto dan kata-kata dari penjual. Lalu tidak ada sistem expired reminder, jadi buyer harus tanya sendiri kepada penjual. Risikonya tinggi, produknya bisa jadi palsu, produk kadaluarsa, fotonya bisa jadi palsu, atau penipuan. Tidak ada komunitas khusus beauty, jadi sulit untuk sharing pengalaman jujur antar user atau customer. Lalu untuk foto yang di sebelah kanan itu, yang pertama ada foto penjualan skincare, contoh penjualan pre-love skincare di Instagram Story. Jadi di situ ada orang yang sedang menjual skincare pre-love-nya dia, dan dia upload di Instagram Story dengan caption misalnya seperti harganya berapa, terus keterangan produk, dan lain-lain. Lalu untuk di sebelah kanannya lagi, yang foto kedua itu ada foto pre-love skincare yang diupload di grup WhatsApp. Jadi itu pre-love skincare, lalu di bawahnya ada keterangan produknya dan harganya, dan kayak udah dipakai sebanyak berapa persen dan lain-lain. Jadi selama ini penjualan pre-love skincare ataupun makeup di kehidupan sehari-hari itu masih manual prosesnya dan di-upload di sosmed saja. Jadi tidak ada keterangan atau AI image verification atau expiry date check gitu-gitu, itu masih belum ada sama sekali. Lalu untuk to be, kondisi ideal atau setelah ada Circular Beauty Marketplace yang diharapkan ialah yaitu tersedia platform khusus beauty pre-love, yaitu lebih fokus dan terpercaya. Fitur AI image verification, sistem otomatis menilai kondisi produk, dia full atau udah pernah dipakai atau rusak. Lalu wajib juga untuk mengupload foto tanggal expirednya, jadi buyer lebih aman dalam mengambil keputusan. Di situ pun ada trust score dan label kondisi, sehingga buyer lebih yakin sebelum membeli. Lalu ada transaksi dilakukan dalam platform, sehingga lebih aman, ada sistem review dan ratingnya juga. Lalu ada komunitas beauty, sehingga user bisa saling sharing tips, review, edukasi sustainability. Lalu ada skala yang lebih luas, bisa jadi satu ekosistem circular economy untuk beauty enthusiast. Lalu yang selanjutnya ada latar belakang dari Circular Beauty Marketplace sendiri, yaitu industri kecantikan Indonesia tumbuh pesat, terutama di kalangan Gen Z dan milenial. 90% konsumen memiliki produk kecantikan yang tidak terpakai, sehingga memicu yang namanya tuh beauty waste. Marketplace umum tidak menyediakan verifikasi keamanan produk pre-love, no expiry check, no condition check. Sementara, Circular Beauty Marketplace hadir sebagai solusinya, yaitu jual beli pre-love beauty, aman, terverifikasi, dan berkelanjutan. Untuk objek usahanya sendiri, marketplace digital khusus produk kecantikan pre-love dan oversupply. Fokus utamanya ada di AI image verification, unggah expiry date, sistem rating dan verified seller, dan community edukasi sustainable beauty. Lalu untuk tujuan dari Circular Beauty Marketplace sendiri ialah untuk mengurangi beauty waste dan memperpanjang siklus hidup produk kecantikan, menyediakan marketplace pre-love beauty yang aman dan transparan, mendorong konsumen kecantikan yang berkelanjutan, dan membangun ekosistem digital circular beauty pertama di Indonesia.
Lalu untuk manfaat dari circular beauty sendiri bagi konsumen ialah produknya terjangkau, aman, dan terverifikasi. Lalu untuk penjual dapat monetisasi produk yang tidak terpakai. Lalu untuk lingkungan menurunkan beauty waste dan polusi. Untuk industri peluang kerjasama brand eco-friendly. Lalu untuk peluang usaha dari circular beauty, pasar beauty Indonesia besar dan terus bertumbuh. Permasalahan beauty waste masih belum memiliki solusi khusus, dan tidak ada kompetitor yang menawarkan verifikasi plus niche beauty juga. Dan ini adalah tren eco-conscious dan circular economy selalu meningkat. Lalu untuk sasaran usaha dari circular beauty marketplace sendiri ialah Gen Z dan milenial yang sekitar berumur 18-30 tahun, mahasiswa atau pekerja. Surabaya sebagai pilot marketnya. Lalu untuk segmen aktif memakai skincare atau make up yang price sensitif dan eco-conscious. Untuk sasaran jangka panjangnya yaitu menjadi marketplace circular beauty terbesar di Indonesia. Baik, selanjutnya gambaran umum produk. Untuk Circular Beauty Marketplace atau CBM adalah niche marketplace kecantikan yang mengadopsi prinsip ekonomi sirkular dengan tujuan utama mengatasi beauty waste di Indonesia. CBM menawarkan nilai inti berupa keamanan dan keberlanjutan produk pre-love. Keamanan transaksi dijamin melalui sistem verifikasi berlapis yaitu AI Image Verification dan Expiry Date atau ED Verification. Sementara itu, nilai keberlanjutan diwujudkan dengan memfasilitasi reuse dan resell, didukung oleh komunitas edukatif yang mendorong gaya hidup sustainable beauty di kalangan generasi Z dan milenial. Lalu untuk CBM itu sendiri ada 5 fitur utama. Yang pertama yaitu AI Image Verification untuk memverifikasi kondisi dan keaslian produk berdasarkan foto. Lalu ada Expired Date atau ED Verification guna memastikan keamanan masa pakai produk. Lalu ada rating dan review seller untuk menilai reputasi penjual dan memberikan label verified seller. Lalu ada komunitas beauty dan edukasi untuk berbagi tips dan edukasi sustainable beauty. Lalu ada CLM atau geofiltering untuk memprioritaskan produk terdekat untuk opsi pengiriman hemat atau zero ongkir atau diskon instan lokal. Baik, selanjutnya ada gambaran produk. Ini berisi fitur-fitur dari CBM itu sendiri. Yang pertama ada splash screen. Tampilan awal aplikasi menampilkan logo dan identitas circular beauty. Lalu ada login page. Pengguna masuk ke akun melalui email dan password dengan tombol login. Lalu ada register atau setup profil. Isi nama dan pilih minat kecantikan untuk menyesuaikan rekomendasi produk. Dan yang keempat ada produk preview. Contoh kartu produk dengan foto, harga, dan rating bintang. Yang kelima ada fitur homepage atau promo. Beranda utama berisi pencarian, kategori produk, dan promo aktif. Yang keenam ada produk filter, fitur pencarian dengan filter brand, harga, kondisi, dan masa kadaluarsa. Ada community feed, halaman komunitas tempat pengguna berbagi tips atau ulasan produk. Dan post detail, tampilan postingan lengkap berisi deskripsi dan tombol chat seller atau buy now. Lalu fitur ke-9 ada upload produk, seller mengunggah foto, nama, dan harga produk pre-love untuk dijual. Lalu ada community post, tampilan posting user dengan komentar, like, dan username. Ada profile page, menampilkan daftar produk dijual, dibeli, dan status premium seller. Setting page, pengaturan akun seperti update, profil bahasa, dan lokal. Yang terakhir di sini ada fitur tambahan yaitu fitur filter cerdas yang memprioritaskan produk dari penjual dalam radius terdekat pembeli, menyediakan opsi pengiriman hemat atau zero ongkir untuk meet up mandiri atau diskon ongkir instan lokal sehingga meningkatkan proposisi nilai CBM dibandingkan marketplace pada umumnya. Baik, setelah saya menjelaskan tentang gambaran umum produk, di sini saya akan menjelaskan tentang branding dan positioning dari CBM. Yang pertama yaitu positioning statement. Jadi CBM itu sebagai pionir circular beauty marketplace terverifikasi di Indonesia, mengintegrasikan keamanan, transparansi, dan keberlanjutan dalam satu platform. Lalu kondisi produk dijamin oleh AI image verification dan kewajiban unggah expired date.
Lalu menarik Gen Z atau milenial yang price sensitif dan menuntut transparansi etis. Lalu untuk branding identity dan persona, slogan kunci atau tagline dari CBM itu sendiri yaitu cantik, aman, dan berkelanjutan. Mengkomunikasikan perpaduan estetika, keamanan transaksi, dan tanggung jawab lingkungan. Lalu ada brand persona, mengadopsi persona inovatif, transparan, dan edutainment. Lalu ada visualisasi merek, menggunakan palet warna bersih dan earthy atau alami. Baik, selanjutnya yaitu strategi komunikasi dan UVP. Di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu justifikasi nilai melalui fitur teknologi. Ini ada trust atau kepercayaan dibangun melalui AI verification, safety atau keamanan dijamin melalui wajib unggah expired date atau ED, lalu circularity atau sirkularitas didukung oleh komunitas edukasi dan fitur circular local match atau CLM. Lalu yang kedua ada influencer engagement strategis. Ini ada validator eksternal memanfaatkan micro-influencer yang kredibel pada isu honest review dan sustainability. Fokus kredibilitas, influencer berperan sebagai validator eksternal untuk meningkatkan trust target pasar. Lalu ada demonstrasi keamanan, wajib mendemonstrasikan proses verifikasi CBM, misalnya melewati AI check untuk bukti transparansi. Dan yang ketiga ada narasi berbasis bukti dan edukasi. Narasi berbasis bukti ini fokus pada edukasi tentang pain points, bahaya kosmetik kadaluarsa yang diselesaikan oleh fitur verifikasi. Lalu ada transparansi dampak, mengomunikasikan metrik dampak lingkungan atau limbah yang disirkulasi dan menyoroti CLM sebagai solusi pengurangan jejak karbon. Lalu ada content engagement, mengembangkan konten edutainment yang informatif seputar sustainability dan tips reuse. Selanjutnya ada SWOT analisis yang dibagi menjadi 4, yaitu strengths, opportunity, weakness, dan threats. Untuk strength-nya itu ada 4 poin, yaitu inovasi teknologi. CBM menjamin keamanan dengan AI dan ED verification. Nice focus. Fokus kecantikan spesifik membangun otoritas dan loyalitas komunitas. Ada nilai ganda, menggabungkan harga murah dengan etika keberlanjutan atau circularity. Ada model komunitas. Komunitas CBM tingkatkan engagement dan retensi pengguna. Lalu di sini ada weakness-nya, yaitu yang pertama akurasi AI. Akurasi AI image verification awal belum sempurna, memerlukan human check intensif. Lalu biaya acquisition tinggi, membangun initial trust dan basis pengguna butuh biaya marketing besar. Lalu ada isu logistik dan ongkir, biaya kirim produk ringan atau murah adalah tantangan ekonomi meskipun ada CLM. Lalu ada modal teknologi tinggi, pengembangan infrastruktur AI, server, dan aplikasi butuh investasi awal besar. Lalu untuk opportunities-nya, tingginya beauty waste, 90% produk tidak terpakai, potensi pasar pre-love besar. Lalu ada trend sustainable, model sirkular relevan dengan kesadaran lingkungan generasi muda. Ada kompetitor khusus, belum ada. Komputer khususnya itu belum ada. Marketplace kecantikan terverifikasi masih memiliki market gap. Lalu dukungan green brand, peluang kolaborasi dengan brand yang fokus pada sustainability. Untuk threats-nya ada peniruan fitur, kompetitor besar dengan modal kuat dapat meniru fitur keamanan CBM. Ada regulasi ketat, perubahan mendadak regulasi BPOM dapat meningkatkan biaya operasional. Ada isu kualitas di luar verifikasi. Masalah pasca pembelian merusak reputasi platform yang berbasis trust. Lalu ada kompetisi harga, promosi diskon brand mengurangi daya tarik harga pre-love CBM. Selanjutnya yaitu bisnis model kanvas dari CBM. Yang pertama ada customer segments, yaitu mahasiswa dan Gen Z, price sensitif dan suka coba produk baru. Ada beauty enthusiast, aktif di komunitas dan suka sharing-sharing. Lalu konsumen eco-conscious, yaitu peduli sustainability dan zero waste. Lalu ada seller individu, ingin menjual produk kecantikan tidak terpakai. Lalu untuk value propositions dari CBM itu sendiri yaitu yang pertama aman dan terpercaya karena produk diverifikasi dengan AI dan input manual expired date. Hemat biaya karena produk pre-love dengan harga lebih terjangkau. Berkelanjutan karena mengurangi limbah kosmetik dan mendukung zero waste. Engaging karena marketplace dan komunitas beauty dalam satu platform. Untuk customer relationship-nya yaitu sistem rating dan review untuk membangun trust, forum komunitas seperti sharing, tips, diskusi, engagement,
verified seller page untuk meningkatkan kepercayaan, dan customer support atau chatbot dan admin. Lalu untuk channelsnya itu ada aplikasi mobile seperti Android dan iOS, ada website resmi, media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan X, lalu ada event atau kolaborasi dengan beauty influencer dan komunitas. Untuk revenue stream dari CPM itu sendiri yaitu komisi transaksi 5-10% per produk terjual, premium seller service seperti badge, promosi produk, iklan dan sponsorship dari brand kosmetik, data insight B2B seperti tren konsumen produk favorit dijual secara anonim. Lalu key activitiesnya yaitu pengembangan dan pemeliharaan aplikasi marketplace dan komunitas, AI image verification untuk analisis produk, edukasi konsumen terkait keamanan pre-love, dan pemasaran dan campaign sustainability. Untuk key resource-nya yaitu teknologi AI seperti image verification dan trust score, database produk dan pengguna, tim developer dan UX designer. Untuk key partner-nya ada brand kosmetik dan skincare untuk sponsorship dan campaign, lalu komunitas beauty enthusiast dan influencer, penyedia teknologi AI dan payment gateway, lembaga regulasi seperti BPOM, dan lembaga konsumen. Lalu untuk cost structure-nya itu ada pengembangan dan maintenance aplikasi, RD&D, teknologi image verification, service dan database management, marketing dan brand atau seperti influencer dan campaign, ada customer service dan edukasi pengguna. Selanjutnya yaitu proses produksi, karena kami itu bentuknya website atau aplikasi, jadi saya akan menjelaskan tentang proses operasional dari Circular Beauty Marketplace atau CBM. Jadi proses operasional CBM itu dirancang dalam 3 fase utama, yaitu verifikasi, transaksi, dan penyelesaian dengan fokus utama pada integrasi teknologi, keamanan, dan efisiensi logistik melalui fitur CLM. Yang pertama itu ada onboarding dan verifikasi produk. Fase ini memastikan setiap produk yang ditayangkan telah memenuhi standar trust dan safety Circular Beauty Marketplace atau CBM. Dengan pengunggahan dan initial screening, validasi AI image verification, verifikasi moderator atau human check, dan verifikasi produk. Lalu yang kedua ada transaksi dan optimalisasi logistik. Fase ini mengelola proses pembelian hingga logistik dengan intervensi fitur geofiltering cerdas. Dengan pencarian dan filtrasi, checkout dan geofiltering cerdas, pembayaran dan escrow, dan pengiriman dan tracking. Lalu terakhir ada penyelesaian dan sustain engagement. Fase ini berfokus pada penyelesaian transaksi, membangun reputasi, dan mendorong circularity dengan konfirmasi dan pencairan dana, dan pembangunan reputasi kontinuitas komunitas. Oke, lalu untuk pemasaran CBM berfokus pada generasi Gen Z dan milenial yang aktif secara digital dan memiliki minat terhadap produk kecantikan berkelanjutan. Strateginya menggabungkan STP dan 4P berbasis data hasil survei. CBM mensosialisasikan diri sebagai platform kecantikan sirkular pertama dengan fitur AI image verification dan verifikasi tanggal kadaluarsa, sehingga menawarkan keamanan dan transparansi yang tidak tersedia pada marketplace umum. Lalu untuk STP analisisnya, untuk segmenting, kita remaja berusia 18-35 tahun, lalu targetingnya fokus pada Gen Z dan milenial yang memiliki ketertarikan pada skincare, lalu positioningnya CBM, platform kecantikan sirkuler pertama di Indonesia dengan nilai utama keamanan transparansi keberlanjutan dengan fitur unggulannya adalah AI verification dan upload expired date. Baik, selanjutnya yaitu market size dari CBM. Yang pertama yaitu total addressable market atau TAM, yaitu 100% pasar beauty and personal care di Indonesia sebesar kurang lebih 145,6 triliun. Lalu SAM atau serviceable addressable market itu sebesar 10% Gen Z peminat beauty and personal care di Indonesia kurang lebih sebesar 14,6 triliun. Lalu serviceable obtainable market atau SOM yaitu 2,5% Gen Z peminat beauty and personal care di Indonesia itu kurang lebih sebesar 3,64 triliun. Lalu untuk 4P marketing mix-nya itu yang pertama ada produk, platform digital atau web dan mobile app untuk jual beli produk kecantikan pre-love yang dilengkapi AI-based security system dan verifikasi masa kadaluarsa produk. Lalu ada price-nya, CBM menerapkan model business commission based dengan sistem komisi sebesar 5-10% dari setiap transaksi.
Lalu untuk tesnya, distribusi promosi akan dioptimalkan melalui kanal digital seperti media sosial, komunitas kampus, serta kolaborasi dengan beauty influencer dan sepenuhnya dilakukan secara online atau digital. Lalu yang terakhir ada promotion. CBM mengedepankan pendekatan digital yang edukatif dan interaktif. Seluruh aktivitas promosi disusun untuk menekankan tiga nilai utama CBM, yaitu trust, transparansi, dan sustainability. Baik, berikut adalah tim structure atau pencetus dari ide CBM ini dari berbagai jurusan dan departemen, di mana CEO-nya yaitu Candeline, COO Adika, CFO Ahmad Trey, CTO Cynthia Rani, dan CMO-nya Fitri Nur Islamiati. Selanjutnya ini adalah job description, di mana CEO officer itu jobnya untuk menentukan visi, arah strategis, dan roadmap bisnis, mengambil keputusan kunci, dan memimpin koordinasi antar divisi, memastikan pengembangan produk operasi dan pemasaran selaras dengan misi CBM. Lalu untuk CFO, mengelola anggaran, arus kas, dan proyeksi finansial, menganalisis kelayakan bisnis dan strategi monetisasi, menghitung potensi pendapatan dan break-even point atau BEP, memastikan keberlanjutan finansial jangka panjang. Lalu untuk CMO, merancang strategi pemasaran digital dan kampanye brand awareness, mengelola kolaborasi community beauty dan influencer partnership, membantu identitas merek melalui konten kreatif dan user engagement, dan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Selanjutnya, CEO bertugas untuk mengelola alur operasional seperti registrasi, transaksi, dan quality control, menyusun SOP untuk efisiensi proses internal, memastikan layanan pengguna dan berjalan optimal dan responsif, memonitor aktivitas harian platform, dan performa operasional. Lalu untuk CTO, tugasnya yaitu memimpin pengembangan teknologi platform CBM, mendesain arsitektur sistem, database, dan keamanan platform, mengembalikan fitur mengembangkan fitur AI image verification dan sistem expired date tracking, dan menjaga stabilitas keamanan dan kemudahan penggunaan aplikasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemodalan. Untuk yang pertama yaitu kepemilikan modal saat ini. Pada tahap awal pengembangan circular beauty marketplace, modal yang telah dimiliki oleh tim pendiri sebelumnya berasal dari aset non-tunai. Aset ini menjadi fondasi awal dalam membangun platform sebelum memasuki tahap pendanaan eksternal. Aset non-tunai pertama adalah perangkat kerja berupa laptop dengan nilai estimasi sebesar 10 juta rupiah yang digunakan untuk kegiatan desain, pengembangan konsep, dan juga operasional awal. Selain itu, CBM juga telah memiliki brand identity berupa logo, palet warna, dan konsep visual dengan nilai estimasi 3 juta rupiah. Brand identity ini menjadi dasar pembentukan citra dan konsep visual dari platform. Aset berikutnya adalah prototipe platform berbasis Figma senilai 4 juta rupiah yang berfungsi sebagai intellectual capital dan rancangan awal tampilan serta alur pengguna. Dengan demikian, total awal modal non-tunai yang telah dimiliki oleh Circular Beauty Marketplace adalah sebesar 17 juta rupiah. Untuk modal awal kebutuhan CBM dapat beroperasi secara maksimal, Circular Beauty Marketplace membutuhkan tambahan modal awal yang dialokasikan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Pada konsep biaya tetap, alokasi terbesar digunakan untuk pengembangan platform yang mencakup front-end, back-end, dan database dengan total 40 juta rupiah. Selain itu, pengembangan fitur AI image verification dialokasikan sebesar 20 juta rupiah untuk mendukung proses verifikasi produk secara otomatis. Biaya tetap lainnya meliputi UI UX design, legalitas usaha, brand kit, domain, dan email bisnis, pemasaran awal, serta pengadaan perangkat operasional. Sementara itu, biaya variabel dialokasikan untuk operasional tahunan seperti server dan cloud hosting, maintenance system, digital marketing, community management, customer support, serta produksi konten media sosial. Jika seluruh kebutuhan tersebut dijumlahkan, maka total kebutuhan modal awal Circular Beauty Marketplace sebesar 194.800.000 rupiah. Baik, untuk selanjutnya yaitu rencana pemodalan. Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, Circular Beauty Marketplace menyusun rencana pemodalan dengan skema pendanaan yang terdiversifikasi. Sebanyak 15% pendanaan berasal dari modal founder yang mencerminkan komitmen dan keterlibatan langsung tim pendiri dalam pengembangan bisnis. Pendanaan utama direncanakan berasal dari angel investor dengan porsi 60% yang akan mendukung pengembangan teknologi dan ekspansi awal dari platform. Selain itu, 10%
50% pendanaan ditargetkan melalui kerjasama brand partnership, khususnya dengan brand kecantikan berkelanjutan. Sisanya sebesar 15% direncanakan berasal dari lembaga keuangan atau venture capital sebagai dukungan lanjutan untuk scaling bisnis. Dengan struktur pemodalan ini, Circular Beauty Marketplace diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan siap memasuki fase komersialisasi. Sekarang saya akan menjelaskan sesi keuangan dari Circular Beauty Marketplace. Untuk proyeksi arus kas tahun pertama, kita menggunakan asumsi dasar user aktif pada tahun pertama sebesar 5.000 pengguna. Lalu rata-rata transaksi per tahun sama dengan 18 kali dengan rata-rata harga barang sesuai pada survei, yaitu sekitar Rp75.000. Sehingga total GMV-nya sama dengan Rp6.750.000. Total pengeluaran pada kas keluar tahun pertama yaitu sebesar Rp62.700.000 dengan dua pendapatan pada kas masuk, yaitu komisi transaksi 8% dari GMV sebesar Rp540 juta, lalu layanan premium seller sebesar Rp60 juta, sehingga total pendapatan yaitu Rp600 juta. Sehingga cash flow tahun pertama sebesar Rp530 juta dengan margin profit sebesar 90%. Selanjutnya merupakan analisis kelayakan investasi. Parameter investasi dari model ini adalah modal awal minimum sebesar Rp200 juta dengan required return sebesar 12%. Untuk net present value-nya didapatkan Rp3.017.888.000 dengan NPV lebih dari 0 ini menjadikan model ini layak. Lalu, internal rate of return IRR sebesar 320%. Nilai ini di atas 12% sehingga model ini disebut layak. Untuk payback periodnya terlunasi dalam waktu 0,36 tahun. Waktu ini kurang dari waktu 4 tahun sehingga membuat model ini layak. Untuk profitability index-nya sebesar 30,8. Nilai ini di atas 1 yang akan menjadikan model ini adalah layak. Selanjutnya adalah asumsi proyeksi keuangan pada 4 tahun ke depan. Kita menggunakan asumsi perkembangan kenaikan pengguna 50% per tahun dan penambahan kas masuk dari kerjasama iklan dengan brand dan penjualan data insight B2B. Dengan initial cost Rp194 juta, pada akhir tahun pertama, cash flow yang tersisa adalah Rp342 juta. Lalu pada tahun kedua, cash flow yang tersisa adalah Rp1.127 juta. Lalu pada akhir tahun ketiga, cash flow yang tersisa adalah Rp2.374 juta. Dan pada akhir tahun keempat, cash flow yang tersisa adalah Rp4.293 juta. Kesimpulannya adalah CBM menawarkan solusi nyata untuk mengurangi beauty waste. Platform ini memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan konsumen modern. Fitur teknologi seperti AI, image verification, transparansi, dan tanggal kadaluarsa yang tidak dimiliki oleh marketplace lain. Hasil analisis menunjukkan potensi pasar yang besar. Tantangan seperti akurasi AI, regulasi pre-love, dan potensi mitigasi dapat dikelola melalui inovasi dan penguatan brand trust. Secara keseluruhan, CBM memiliki peluang kuat untuk menjadi pelopor circular beauty marketplace terbesar di Indonesia dan memberikan dampak positif bagi konsumen serta lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya selama ini dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami dari Circular Beauty Marketplace, less waste, more beauty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.